everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku berkolaborasi dengan Ica dari Cadixbook ya, benar. Nanti channelnya Ica aku taruh di kolom deskripsi, jangan lupa subscribe. Ica mau dikenalin dulu channelnya kayak gimana? Oke, halo semuanya, kenalin aku Ica dari Cadixbooks. Channel aku banyak ngebahas tentang buku, dari mulai buku review, terus juga info buku, pokoknya semua hal seputar buku. Aku emang banyak bacanya romance, jadi beberapa konten aku di romance, di buku romance, tapi aku juga suka explore genre-genre baru atau buku-buku baru dan penulis baru. Udah. So, jadi sama Ica bakal ngebahas trope sebenarnya trope itu ada di semua genre, cuman karena kita lagi pengen ngebahas romance, jadi kita bakal aku sama Ica bakal ngebahas trope apa aja yang ada di genre romance, di bacaan-bacaan yang bergenre romance. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu kalau trope itu sendiri sebenarnya udah ada booktuber yang pernah ngejelasin trope, kalau nggak salah Ayah dari Kanaya Sofia. Tapi untuk di sini aku jelasin trope itu kayak semacam kondisi atau situasi yang merupakan basic dari sebuah plot. Jadi kalau kalian pernah baca buku yang karakter A sama karakter B itu berantem terus, tapi ujung-ujungnya mereka jadian. Nah, itu berarti trope-nya itu kan dari benci jadi cinta. Itu berarti trope-nya benci ke cinta atau enemies to lovers. Biasanya kayak gitu. Sama aja kayak kalau karakter utamanya itu merupakan teman masa kecilnya si karakter yang satunya, kemudian mereka pas udah gede mereka jadian, nah itu childhood friends to lover. Sama sih semuanya kayak second chance romance, kayak romance kesempatan kedua, semuanya itu ada trope-nya. Dan trope di genre romance itu kalau aku lihat sih banyak banget. Jadi di sini aku sama Ica mau membahas top 5 ya, atau top 3? Top 5 boleh. 5 ya? Iya. 5 boleh. 5 trope terfavorit versi kami masing-masing. Nggak tahu apakah bakal sama atau enggak. Dan nggak tahu apakah masih mau memasukkan enemies to lovers, tapi nggak apa-apa. Kalau aku pribadi, oh Ica juga enggak. Oke. Berarti kita nggak masukin enemies to lovers karena menurut aku enemies to lovers sudah sangat banyak ya, sangat banyak. Itu kayak trope favorit semua pembaca romance kayaknya suka banget enemies to lovers. Jadi kita di sini ngebahas trope favorit kita selain enemies to lovers. So with that being said, let's just get started. Favorit aku yang pertama itu best friends to lovers. Tapi lebih bukan ke childhood friends to lovers, tapi kayak best friend mulai dari pas di waktunya tuh pas present time gitu loh. Present atau present sih, oh my god, aku. Pokoknya di masa kini, jadi di waktunya di masa kini aku lebih suka kayak gitu daripada childhood friends to lovers. Nggak tahu kenapa, karena kalau mulai dari dia sebelum jadian dia udah kayak best friend duluan tuh kayaknya lebih gimana gitu loh. Menurut aku ada kisah-kisah best friends to lovers di mana mereka sebenarnya mereka sebenarnya saling suka, tapi mereka itu nggak mau gitu loh jadian, karena takutnya kalau mereka berantem putus, jadi persahabatan mereka bakal hancur. Nah, aku suka banget plot-plot yang seperti itu, mulainya kayak jadi dia best friend dulu baru jadian gitu. Rasanya tuh kayak beda aja gitu. Kalau Ica gimana? Yang pertama apa favorit? Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya suka juga nih sama best friends to lovers, tapi nggak aku masukin top 5. Top 5 aku yang pertama ada arranged marriage. Oh ya. Alasannya karena terasa lebih halal aja gitu. Oh iya sih, tapi benar rasanya lebih. Terus awalnya mereka kayak nggak mau saling kenal, bahkan kita nikah tapi cuma sebatas status aja, ya nggak usah komunikasi, nggak usah apa-apa gitu. Nah, tapi nanti lama-kelamaan karena mereka kan serumah, terus sering bareng-bareng, terus mereka bisa nemuin keunikan atau kebaikan di satu sama lain, terus akhirnya mereka sparks gitu ya. Iya, benar. Terus akhirnya mereka saling suka, dan akhirnya yang tadinya pura-pura jadi asli gitu. Aku suka sih.
Oh iya itu lebih ke serunya tuh lebih ke prosesnya ya. Kalau kayak Iya, baca kayak gini prosesnya. tuh prosesnya dari mereka nggak pengen saling mengenal gitu kan, jadi pengen Iya, saling mengenal kayak ya gitulah pok kita kayak gini aja perjanjiannya kayak gini gitu iya, kayak iya. arrange marriage gitu ya kayak udah di arrange tapi but spoiler alert mereka bakal Bener, jadian. bener. Terus Jadi terasa kayak lebih kita udah halal tahu gitu. iya sih. Iya, Iya sih. Oh iya, berasanya kayak lebih 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 halal dan lebih proper ya, lebih detail. iya. Sebenarnya, Oke, sekarang trope nomor 2. ya. Kalau aku udah punya contekannya sebenarnya. Oke, kalau trope favorit aku nomor 2 itu aku suka banget cerita dengan trope rich woman, poor man. Atau sebaliknya, tapi menurut aku lebih menarik kalau yang rich itu woman-nya, bukan Iya, man-nya. Jadi kenapa aku suka? Karena pertama apa sih kayak girl boss atau Miss Independent tuh merupakan karakter yang sangat-sangat berkualitas itu pertama. Kedua, kalau karena aku suka rich woman poor man, tidak semata-mata aku lantas membenarkan kalau ya udah kalau prianya poor ya udah kayak gitulah mereka harus saling menerima apa adanya. Enggak kayak iya, gitu. Aku suka banget kalau trope tersebut diolah menjadi si karakter cowoknya tuh jadi berusaha keras untuk supaya dia terlihat pantas gitu loh untuk iya, iya. perempuannya aku jadi kalau aku tuh baca kayak gitu oh my god yes. Terus kayak mereka sebenarnya nggak star-crossed lovers. Kalau star-crossed lovers itu kayak Romeo and Juliet ya, Hmm. hubungan mereka tuh nggak ada yang menyetujui. Tapi kalau rich woman poor man itu tuh kayak gimana bisa caranya si karakter laki-laki itu bukannya dia lantas mundur teratur gitu loh, justru Iya, dia harus memperjuangkan hubungan mereka kan, jadi dia iya. bekerja. Oh my god, aku suka banget truk kayak gitu. Terus kalau truk Ica yang nomor 2 apa? Oke, kalau aku juga suka nih sama yang Kak Arya sih. Kayak semacam billionaire romance gitu kan ya. Iya, billionaire romance bisa Nah, dibalik tapi gitu. lebih ya dibalik ya. Terus kalau aku yang kedua, aku sukanya ini, aku lihat dari 145 props yang Kak Desi kirim. Oh iya, Nah, ada revenge, revenge. Aku masukin itu ke top list revenge. aku. Oh, Ica suka revenge. Oh, oke. Iya, ya Mau ampun. menarik. Eh, Mungkin gak semua orang suka kali ya, soalnya alasannya sebenarnya menurut aku pribadi ini tuh sebenarnya mirip aja nggak sih kayak Enemies to Lovers, tapi lebih intens gitu, lebih ada rasa bencinya lebih kerasa gitu karena ada alasan yang bikin si karakternya tuh pengen ngelakuin balas dendam karena misalkan dulu mungkin dari keluarganya atau dari si dianya sendiri yang ngelakuin suatu hal kesalahan gitu. Dan sebenarnya yang bikin Ya. aku suka juga balik lagi ke prosesnya itu ketika awalnya dia benci, awalnya dia pengen balas dendam, terus biasanya kan kalau balas dendam tuh awalnya pura-pura baik, terus habis itu ternyata pas dia pura-pura baik, dia bisa menemukan ya kebaikannya lagi gitu. Kalau ternyata selama ini yang dia kira di awal tuh salah gitu. Aku kira dia Oh iya. orangnya gini-gini, ternyata salah. Terus akhirnya dia jadi membuka diri gitu untuk mengenal si karakter lainnya dan akhirnya saling suka gitu. Itu sih kenapa aku suka juga. Oh iya sih, bagus juga itu. Ya kita sebenarnya tuh kalau sebenarnya trope itu sebenarnya sama aja ya. Cuman Iya, kayak iya. kalau pengelolaan kita tuh lebih milih diolah seperti ini, diolah seperti itu Iya, plotnya. benar-benar. Oke. Sekarang beralih ke trope nomor 3. Iya, Ini sebenarnya nggak ada urutan ranking-rankingnya sih, cuman kayak aku nulis iya aja sih. sama. Trope favorit aku nomor 3 itu I hate everyone but you. Jadi kayak aku benci semua orang kecuali kamu gitu. Jadi ya trope kayak gitu biasanya ada di bad boy romance. Di tokoh utamanya tuh bener-bener damage gitu loh. Bener-bener yang entah dia dari broken home, entah yang pokoknya di cerita-cerita yang harus ada trigger warningnya kayak Iya, broken home atau dia punya masa lalu yang kelam atau tragic loss dan segala macam iya, kehilangan. Jadi yang bikin dia itu membenci kayak yang nggak kehidupan. membenci orang sih jadi, tapi Iya, intinya dia benar-benar menarik diri dia nggak mau punya banyak urusan ada atau hubungan yang terlalu dekat dengan orang-orang jadi kayak atau dia malah menolak diajak party aku nggak mau party pokoknya dia jadi dan dia mungkin bisa jadi orang yang menyebalkan atau malah yang memberikan kesan
mengerikan dan segala macam, Yeah. tapi pas dia ketemu sama karakter utama cewek, ketemu cewek yang dia suka, dia berubah jadi salty, and I was like, okay, so dia berubah jadi salty, pokoknya dia jadi protektif dan segala macam. Dia tetap benci sama orang-orang, tapi kayak kalau dengan cewek itu dia pokoknya kayak apa ya, kayak love sick puppy gitu loh kalau istilahnya. Jadi pokoknya dia berubah jadi ya entahlah ya, pokoknya dia beda lah perlakuan dia ke orang-orang sama ke cewek itu. Nah itu ke cewek atau ke karakter itulah intinya. Jadi aku suka banget trope kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu sebenarnya nggak harus bad boy, tapi lebih tapi bukan ke playboy, bukan ke playboy. Kecuali kalau playboynya punya masa lalu kelam. Tapi yang jelas ya, dia semacam damage karakter gitu, lebih ke damage karakter. Menurut aku itu bagus. Kalau Ica gimana? Kalau nomor 3-nya apa, Ica? Aku juga suka yang karya sini. Kayaknya ini sama, cuma di list tropes itu namanya Everyone Can See It. Kayaknya mirip-mirip deh. Oh, iya. Jadi Everyone Can See It, aku pernah baca. Semua orang tuh kayak bisa lihat kalau perlakuan si dia itu beda ke salah satu pihak gitu. Sedangkan orang dia ke orang lain tuh nggak sama. Itu kan sebenarnya mirip gak sih kayak pas kayak ada orang yang dispesialkan sendiri gitu dibandingkan orang lain. Oh iya, itu sangat the best. Terutama kalau nggak ada pihak ketiga, karena kalau ada pihak ketiga jadinya agak gimana gitu. Terutama kalau ada yang masih punya hubungan dengan orang lain gitu kan, takutnya jadinya cheating trope. Nah, iya benar-benar. Ya gitu ya. Jadi ya tergantung. Yang sama-sama single gitu. Sama-sama single kalau bisa ya. Benar. Keren. Terus beralih ke nomor 4. Trope yang aku suka selanjutnya itu brothers best friend itu sebenarnya lebih ke siblings best friend atau best friend sibling lah ya. Tapi aku lebih memilih brothers best friend karena kayak berarti kan cowoknya older gitu loh. Jadi kayak aku mengasumsikan kalau brothers best friend itu temannya si kakaknya itu cowok juga. Aku berasumsi kayak gitu ya, nggak tahu kalau cewek berarti ceweknya older. Tapi kalau misalnya sama-sama cowok dan dia jadian sama adeknya, itu kayak apa ya? Lebih mereka tuh kan berarti bakal gampang banget akrabnya. Dan kalau misalnya si teman itu lagi main ke rumah gitu kan, terus jadi sparks-nya jadi gimana gitu kan, terus chemistry-nya. Dan juga konfliknya bisa kalau misalkan mereka berantem, yang kalau nggak salah aku pernah dengar, yang paling riskan dari hubungan brothers best friend ke karakter utama itu kalau mereka berantem, jadi hubungan teman baiknya sama ke kakaknya itu renggang. Nah itu bisa jadi konflik. Tapi kayak aku pernah baca cerita yang trope-nya seperti itu, jadi aku tuh suka aja gitu loh. Jadi nggak perlu effort yang terlalu banyak kan, karena itu kakak aku kenal tuh, itu temennya kakakku atau itu temennya adekku dan segala macam, gampang lah nggak deketinnya gitu kan. Padahal segampang-gampangnya kan masih susah juga gitu tapi kayak aku suka banget gitu. Gimana kalau Ica? Aku juga suka banget sama tropes itu, benar-benar sebenarnya itu masuk top favorit aku. Tapi nggak aku masukin juga ke top 5 ini, jadi aku top 5 ini benar-benar masukin yang lain. Tapi aku benar-benar suka banget sama tropes itu, dan kayaknya banyak banget yang suka juga kan ya sama tropes itu. Kalau dari aku yang selanjutnya ada second change romance, aku juga suka. Oh, yes. Tapi bukan yang ngasih kesempatan kedua karena udah selingkuh gitu. Sukanya kalau misalkan mereka tuh sebelumnya pernah punya hubungan, terus habis itu mereka putus. Tapi alasan mereka putus itu belum apa ya, masih ngeganjel gitu, kayak mereka tuh putus tapi alasan putusnya tuh belum terurai gitu, masih ada closure ya, belum ada penutupan ya. Belum ada penutupan, mereka masih ngeganjel gitu rasanya. Terus bertahun-tahun kemudian mereka ketemu lagi, dan akhirnya pas mereka ketemu lagi mereka berusaha untuk mengurai benang masalah itu, karena mereka masih punya perasaan gitu satu sama lain. Terus akhirnya setelah masalah itu udah terurai gitu ya, benang kusutnya, ternyata alasannya tuh ya nggak
separah itu sampai mereka Rumit. putus, ya sampai akhirnya nanti mereka jadi ngasih kesempatan kedua buat hubungan mereka gitu. Ya, kayak why don't we restart over lah ya. Ya. Kenapa kita nggak mulai dari awal gitu kan, mulai dari nol kayak pom bensin. Benar. Iya sih, aku juga suka sih, tapi aku juga suka second favorit aku yang kelima dan yang terakhir itu workplace romance. Karena kayaknya aku lihat itu termasuk trope ya, workplace romance kategori atau juga. Jadi workplace romance di sini nggak termasuk nggak harus kantoran sih, tapi lebih ke tempat kerja aja. Jadi kalau misalnya aku pernah baca tuh satu special order kalau nggak salah itu settingnya di fancy restoran kayak restoran mewah. Jadi di situ ada kayak bukan peringkat sih, ada chefnya masing-masing, ada sous chef, ada patissier atau apa segala macam. Terus apa namanya itu tetap sih emang kayak kadang-kadang bisa jadi CEO, secretary romance atau kayak romance sama teman pekerja kan. Tapi yang aku suka dari workplace romance itu pertama romansnya lebih dewasa, nggak kekanak-kanakan. Terus yang kedua mereka terhalang oleh profesionalisme kan. Jadi mereka nggak bisa kayak gitu aja istilahnya membina sebuah hubungan tanpa mempengaruhi profesionalisme mereka. Dan ketika mereka misalkan nih lagi berantem, itu kan nggak boleh dong dibawa-bawa ke ranah kerja. Nah, aku suka banget dengan tipe-tipe romance yang seperti itu, terutama kalau semua karakternya tuh profesional gitu loh. Kalau emang waktunya kerja, jam kerja, mereka kerja secara profesional, kerja tim. Dan kalau emang udah bukan waktunya kerja, udah urusan personal, mereka udah beda lagi. Nah, aku suka banget yang itu. Terutama kalau workplace romance-nya itu banyak dibubuhkan, penulisnya banyak membubuhkan detail-detail dari workplace-nya sendiri. Itu gila, itu makin menarik. Kalau aku itu. Kalau aku yang terakhir itu. Sebenarnya masih banyak, tapi ya untuk 5 aja lah. Kalau Ica gimana? Kalau dari aku sendiri yang kelima itu, ini aku juga dari list yang 145 tropes itu. Ada banyak banget ya? Iya, banyak banget. Aku lihatin satu-satu. Ada yang namanya Wallflower Noticed by Wright. Ya, aku juga suka. Soalnya gimana ya, kayak tapi Wright di sini tuh bad boy gitu kan jatuhnya, bukan? Iya, Rick itu kalau nggak salah bad boy. Playboy apa? Bad boy era Regency ya. Iya. Aku sukanya karena gimana ya, ketika ada perempuannya yang dia tuh wallflowers ceritanya kan, terus kayak jarang dideketin sama cowok, terus juga dianya agak awkward mungkin ya, kikuk gitu kalau sama cowok. Iya, awkward. Iya, itu kan canggung gitu kan? Ya, canggung. Bisa dibilang kan cewek-cewek kayak gitu nggak bisa dikasih sama cowok, dikasih pasangan yang atau cowok gitu ya, dikasih pasangan yang sama-sama diem, sama-sama nggak berpengalaman gitu. Nah, jadi ketika ada jadinya malah boring kan ya? Iya, jadi malah boring, bener. Nah, kalau misalkan tropes ini kan yang nggak punya pengalaman sama yang punya pengalaman, jadinya kayak seru aja gitu buat diikutinnya gitu. Ya, tapi nggak yang Rake-nya jangan yang bad boy-nya nggak yang sampai ngubah gitu. Yang tadi aku bilang kan, aku kurang suka juga kalau sampai ada kayak si ceweknya ngubah cowoknya gitu. Nah, nggak kayak gitu, tapi memang ini di-notice aja gitu. Di-notice dan lebih balik ke karakter masing-masing. Iya, balik ke karakter masing-masing. Saling acceptance, saling accept gitu ya. Aku pribadi juga suka Wallflower yang di-notice sama entah Duke, entah atau Rick, atau pokoknya yang sebenarnya Duke sama Rick itu sama-sama populer sih ya. Tapi kalau Duke itu populernya secara terhormat, kalau Rick sebaliknya. Iya. Kayak notorious gitu kan. Iya. Populer dengan reputasinya yang seperti itu. Tapi yang namanya di-notice oleh orang-orang populer itu kayaknya bisa bukan meningkatkan taraf kehidupan juga sih, tapi lebih ke social rank ya. Jadi ternyata, kamu kok bisa sih ngobrol sama si itu, kok kamu bisa sih ngobrol sama itu? Oh, jelas katanya. Jadi kayak bukan karena kita wallflower yang lebih milih, kalau misalnya di pesta dansa lebih milih untuk nggak dansa, untuk cuma duduk-duduk aja menikmati hidangan segala macam, atau mungkin kalau di contemporary wallflower itu lebih ke iya sama sih sebenarnya ya. Kalau party-party mereka lebih milih duduk atau malah nggak datang di rumah. Tapi
ternyata di notice gitu loh sama yang orang-orang populer gitu kan. Karena kalau menurut aku kalau orang populer bergaulnya sama yang populer juga mungkin nggak salah ya ngelihat yang sesama populer. Jadi kalau dia ngelihat wallflower jatuhnya dia kayak ngelihat yang di luar wah ini menarik sosialnya gitu, dia. yang di luar circle-nya dia kan, jadi menarik banget. Menarik. Ya aku juga suka. Sayangnya kita cuma ngebahas 5 ya. Iya. Kayak aku nanti kita bisa ngebahas seluruhnya mulai dari yang kita suka sampai enggak. Ini dulu kolaborasi. Aku bilang segini dulu karena mungkin ada kolaborasi lain. Karena asik banget ngomongin roman sama Ica beneran deh. Jangan lupa subscribe ke channelnya Ica di Book. Dan ya jangan lupa kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah kalau kalian juga menikmati membaca buku romance atau trope-trope yang mungkin kalian suka yang kira-kira mau kalian share, silakan share di sini. Well, thanks for watching. I'll see you on the next video. Bye. Makasih, Cia. Bye-bye. Makasih juga kalian.